Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami akan menyajikan tutorial tentang cara bagaimana mengolah ikan menjadi sebuah makanan yang sangat lezat sekali. Dan ini khas Cikalong Wetan dengan yang disebut namanya pindang. Pindang ini diolah dari ikan air tawar dan air laut, dan ini ada tongkol, bandeng, ikan mas dan lain sebagainya. Tentu pada kali ini kami hanya memberi contoh ikan mas dan bandeng. Pertama-tama kita buka boxnya. Itu kami beli dari pasar induk Caringin dengan ikan yang sudah dibekukannya atau sudah diawetkan, entah sudah berapa lama ini di bandarnya. Dan ini akan kami olah menjadi sebuah makanan sangat lezat sekali, yaitu pindang dengan olahan khas Cikalong Wetan. Dan setelah dibekukan, kini kami harus memisahkan dulu pindang-pindang atau ikan-ikan ini, dan kami harus membersihkan kotorannya, membuang kotorannya. Seperti contoh lauk mas ini atau ikan mas ini, kita buang kotorannya dan kita bersihkan, tentunya agar rasanya tentu lebih enak dan lebih bersih, juga lebih sehat. Dan kotorannya bisa manfaatkan untuk berbagai berbagai ternak ya, diantaranya ada bebek, ada ikan lele dan lain sebagainya. Dan untuk bumbunya ini ada kunyit sekitar 6 bungkus ya. Ini cukup untuk 4 atau untuk sekitar 30 kg ikan ya. Ini satu bungkus sekitar 200 gram. Dan ada penyedap rasa sasa 4 bungkus ukuran Rp1.000 ya. Dan ini ada daun salam untuk aroma supaya lebih sedap. Dan ini pemanis atau sari manis sekitar berapa, 6 bungkusnya untuk 4 ya. Dan ini ada gula putih sekitar 1/4 ya, atau 250 gram. Setelah dibuang kotorannya, ikan kemudian dicuci dengan air yang bersih dan dibuang kotorannya. Jangan lupa ditaruh di tempat yang bersih juga. Dan ini tadi dibersihkan lagi yang kedua kalinya, ini baru pertama ya, biar lebih bersih lagi. Dan untuk bandeng masih dibuang kotorannya. Dan ini kotorannya bisa dimanfaatkan untuk ternak bebek atau ikan lele ya. Tapi harus dikukus dulu ya, atau harus dikulub biar matang. Dan ini ada ikan bandeng. Nanti dalamnya dikasih daun singkong ya. Daun singkongnya rasanya jadi lebih enak dan bandengnya jadi lebih besar, karena di perutnya ditukar sama daun singkong. Atau bisa pakai daun salam biar lebih wangi, bisa. Ya, masih pembersihan ikan bandeng. Dan coba kita untuk memasangkannya. Dan jangan lupa ini dimasukkan ke badeng yang sudah diberi bambu di bawahnya, biar langsung ikannya gak mengenai itu badeng. Dan ini pakai daun salam tentunya biar lebih wangi aromanya. Masukkan daun salam secukupnya, dan itu dihalangi dengan bambu, namanya kalau di sini kalakat ya, biar ikannya gak bersentuhan sama badengnya. Diisi air secukupnya, dan jangan lupa perutnya untuk dibungkus pakai kertas ya, tentunya kertas yang tahan terkena air yang panas. Dan ini entah berkas apa, entah bekas atau limbah apa, ini kertas. Memang ini kertas sangat bertahan di air yang mendidih.
dan kita potong-potong untuk melapisi bagian perut ikannya, biar ikan itu nggak pecah sewaktu digodok ya. Dan ini ada cairan kunyit yang sudah dicampuri dengan sekitar 2 liter air ya. Dan ini kunyitnya kalau di blender sekitar 300 gram ya, atau 1/4 lebih. Campuran sari manis 1 bungkus untuk 2 liter air, biar lebih mantap rasanya. Dan ini badeng, dan ini harus dibolongin ya, nanti dibuang airnya dan dikembaliin lagi ke atas. Itu namanya kalau di sini ditajan ya. Semua badeng yang dipakai untuk pindang tuh bolong, dan ini kalakat yang tadi untuk menghalangi antara ikan dan badeng, dihalangi dengan kalakat yang terbuat dari bambu tentunya, biar nanti nggak rapat ikannya sama badengnya. Nah, dimasukkan ke badeng lalu pakai air secukupnya. Nanti dimasukin daun salam, dan kita ini ikan mas ya. Nah, setelah 1 baris, 1 ampar ya, kalau di sini bilangnya 1 ampar, itu ditaburi atau dilumuri dengan air kunyit yang sudah dicampuri dengan pemanis yang tadi ya. Kunyit yang sudah di blender tentunya. Dan ini harus diganjal supaya posisinya rata. Jadi kalau miring itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Jadi kalau posisi ikannya agak miring gitu, harus diganjal pakai kertas. Dan ini setiap 1 ampar itu satu lapis dilumuri dengan air kunyit yang tadi. Dilumuri, dan tadi sudah tersedia air sekitar 1 liter ya di bawah. 1 liter kalakat sama daun salam. Berarti sekitar 3 liter lebih lah untuk 1 badeng airnya. Lumuri dengan air, dan nanti ditambah lagi beberapa lapis ke atas, dilumuri dengan air kunyit yang sudah diberi pemanis tentunya. Ya, inilah pemirsa proses pengolahan ikannya untuk menjadi sebuah makanan yang sangat lezat yang dinamakan pindang. Tentunya ini menggunakan alat yang sederhana, tidak di presto kayak di restoran seperti itu, dan alat-alat yang sederhana dan biaya yang sangat sederhana, tapi dengan rasa yang gak kalah tentunya lebih lezat. Dan ini setelah lapisan yang atas kita baluri lagi atau kita lumuri lagi dengan air kunyit. Jadi setiap lapis dilumuri seperti itu. Dan 1 badeng ini bisa mencukupi 10 kilo ikannya. Untuk resep seperti tadi, dan ini ada penyedap rasa sasa ya, yang harganya 1000 atau berapa, yang ini yang gede. Ini semua dihabiskan. Nah, setelah sasa, nanti di atasnya ditambah lagi dengan ini gula putih 1/4. Itu bisa untuk 2 badeng ya, atau sekitar 20 kilo ya, untuk 1/4 gula putih cukup untuk 20 kilo ikan. Dan ini ada garam ditabur di atasnya, jadi ada penyedap rasa, ada gula putih, dan ada garam. Nah, seperti ini. Nanti juga turun kalau udah mendidih airnya. Dan setelah ini kita taikkan ke kompor dan kasih api yang cukup besar ya, sampai mendidih. Dan ini dikasih yang bolong di bawah. Nanti ada caranya. Ketika airnya sudah mendidih atau sekitar, dan ini sudah mendidih, kita tutup dengan plastik. Mohon maaf ini kelihatannya seperti kotor, tapi sebetulnya ini bukan kotor, tapi dari kunyit ya, karena ini baru 1 kali pemakaian dan ini yang kedua. Dan kita coba untuk ikan yang lain, ikan yang bandeng. Untuk ikan
Mas udah beres? Nanti setelah mendidih ditutup dengan plastik ya, dan diikat pakai benang rapia. Dan ini sekitar 1 liter ya. 1 liter air dimasukin kalakat dan daun salam seperti tadi. Dan kita mengadonan lagi, membuat adonan untuk kunyit ya, sekitar 300 gram untuk 1 badeng. Jangan lupa dicampur dengan sari manis. Untuk 10 kilo ini sari manisnya 2 ya, kalau tadi kan hanya 7 kilo ya yang ikan mas itu. Untuk bandeng ini 10 kilo dan tentunya saja sekitar 400 gram kunyit. Dan 2 bungkus sari manis ukuran biasa ya, yang di warung. Atau kalau lebih pun ini nggak apa-apa, misalkan ini 300 mau ditambah jadi 400 gram nggak apa-apa itu, tentunya saja lebih baik ya. Dan kita masukkan sari manis 2 bungkus untuk 10 kilo ya, 10 kilo ikan kita masukkan. Dan setelah ini kita akan mengaduk rata supaya kunyitnya bercampur ya, atau larut dengan air. Kita aduk-aduk. Ini untuk persiapan ikan bandeng ya. Yang ikan mas tadi udah naik ke kompor dan diberi api besar, dan setelah mendidih apinya dikecilkan lalu ditutup pakai plastik dan diikat pakai rapia tentunya. Dan kita coba untuk membungkus ikannya dan memasukkan daun singkong ke perutnya. Nanti daun singkong ini rasanya enak sekali dan saya pun suka ini. Kita bungkus dengan kertas yang kuning 2 lapis ya tentunya. Ini bisa dimasukkan daun singkong atau daun salam ya. Kita masukin ke perutnya dan kita bungkus dengan kertas yang tadi. Jangan lupa 2 lapis dan kita pasang lagi atau kita entepkan ya kalau kata orang sini. Dan setelah 1 lapis kita lumuri lagi dengan air kunyit tentunya. Dan ini posisinya harus rata. Nah, harus rata seperti ini. Kalau misalkan agak miring harus diganjal. Dan ini ikan mas yang tadi apinya cukup besar dan tinggal mengecilkan. Ini sudah dibungkus. Kita kembali ke ikan bandeng dan kita lumuri dengan air kunyit karena ini sudah dapat 1 lapis. Nah, kita tambah lagi ikan yang lainnya. Kita lumuri lagi, jadi setiap lapis harus dilumuri ya tentunya, biar kunyitnya menyerap dan bau amisnya hilang. Dan ini udah beberapa lapis, sudah dimasukin gula putih sama seperti yang tadi. Gula putih ada penyedap rasa tentunya. Untuk gula putihnya yang barusan sedikit dan ditambah lagi. Untuk gula putih ini 1/4 ditambah lagi sedikit karena ini 10 kilo, jadi sekitar 300 gram untuk 2 badeng ya, 300 gram ini. Dan ini ada penyedap rasa cukup 1 bungkus. Jadi untuk 1 badengnya gula itu 1/4 itu atau 250 gram cukup untuk 20 kilo ya untuk gula putih.
Penyedap rasanya cukup 1 bungkus yang ukuran besar tentunya. Dan ini ada garam. Garam ditabur di atasnya, dan seperti tadi kita kasih api, naikkan lagi ke kompor, dan beres kita ke kompor. Dan setelah mendidih kita tutup dengan kertas tentunya, dengan plastik ya, dan diikat pakai tali rapi ya, mohon maaf kaca letot. Dan ini nanti airnya setelah 3-4 jam ini dikeluarkan dan dibalikan lagi ke atas, itu namanya ditajen, biar bumbunya merata tentunya. Dan nanti akan dicontohkan cara membalikan airnya. Ini sekitar jam 12, nanti jam 4 atau jam setengah 4 airnya akan dikeluarkan dan dinaikkan lagi ke atas, tentunya dibuka dulu. Dan ini sudah mendidih, biarkan saja selama 3-4 jam ya. Di sekitar jam 4 nanti akan dikeluarkan airnya dengan api yang sangat kecil. Kalau sudah mendidih, biarkan selama 4 jam ya. Untuk lebih maksimal lagi, ini bisa ditambah lagi 12 jam dengan api kecil sampai pagi ya, sampai jam 5. Tapi kalau untuk tulangnya nggak seberapa empuk, cukup sampai maghrib aja. Dan ada yang memakai tungku tentunya, memakai hawu ya, ada yang memakai kompor dan lain-lain, bisa juga. Dan ini setelah 4 jam kita keluarkan airnya dan kita balikan lagi ke atas, karena bumbunya biar merata ya, biar kembali lagi ke atas. Dan ini sangat berbeda tentunya kalau memakai gas seperti ini caranya. Jadi bumbunya hanya enak yang di sebelah bawahnya aja. Kita balikan lagi ke atas, kita ambil lagi, tentunya jangan ada yang terbuang. Dan di bawahnya pun harus sudah ada baskom ya. Jadi kalau pakai daun singkong itu ikannya seperti kelihatan besar ya, ikan kecil pun. Jadi jualnya bisa lebih mahal kalau pakai daun singkong. Kalau nggak pakai daun singkong itu kelihatannya seperti kecil. Ini setelah 4 jam ya, kita balikan lagi airnya ke atas, dan nanti ditutup lagi dan masukin lagi atau diangkat lagi ke kompor ya, dengan api kecil. Ini namanya ditajen. Untuk semua jenis ikan kalau membuat pindang tuh caranya seperti ini ya. Nah, udah beberapa kali kita tutup lagi, dan yang di baskom itu yang di bawah kita masukin lagi. Nah, ini udah mateng. Kebetulan ini siap jual ya untuk ikan mas. Dan ini juga sudah matang. Dan ini harus dipindahkan ke baskom, tapi caranya bukan diangkat satu persatu ya. Ini siap untuk dijual, dan caranya kita balikan. Dan jangan lupa di bawahnya ditaruh bambu. Nah, dimasukin baskom dan dibalikan lagi. Nah, seperti itu. Nah, sangat mudah kan? Dan ini bambu yang di bawah, dan akan dibalikan lagi karena harus pindah ke baskom. Buang dulu airnya, jangan lupa, hati-hati panas. Dan dibalikan, diangkat badengnya, lalu masukin baskom, dan dibalikan lagi. Jangan lupa ukuran badeng sama baskomnya itu harus sama ya, karena kalau nggak sama nanti yang paling bawah rusak gitu. Dan semua atau sekitar 4 badeng dipindah ke baskom ya tentunya, karena untuk dijual itu kalau
bawa badeng tuh ribet, jadi harus pakai baskom ya. Begini cara memindahkan pindang ya yang sudah matang ke baskom, dengan cara kalau orang sini bilangnya ditumpelkeun ya, dibahekeun ya, dibalikan saja. Nah ini yang dipegang ininya gitu, bambunya. Nah kita balikan dan tentunya diganti dengan baskom plastik ya. Begini caranya, tentunya ini sudah harus gak seberapa panas, dan tadi mematikan kompor itu sekitar jam 5 dan ini jam 7 ya, jam 7, jadi udah gak seberapa panas. Nah seperti itu. Ini untuk skala sekitar 30 kg total ya ini. Kalau para sobat membuatnya sedikit, tentu bumbunya bisa diperkirakan dikurangi ya, karena ini ukurannya sekitar 30 kg. Kita masukin lagi baskom dan dibalikan, dan ini kalau yang paling bawah tuh rasanya paling enak sebetulnya ya. Wow, mantap. Dan ini 4 baskom ya tadi yang sudah dibalikan, bersiap-siap untuk dijual. Dan para pedagang di kampung halaman kita ini ada yang udah punya langganan ke restoran atau ke catering dan lain-lain ya. Ini ikan mas dan bandeng juga salem ya, salmon ya. Dan ini kita masukkan ke gogorobog ya, atau ke tempat jualan. Jadi yang dimasukkan tuh baskom ya, bukan badeng. Dan jangan lupa untuk dipaskan biar nanti di perjalanan gak kena getaran, gak sampai acak-acakan. Ini namanya pindang boga rasa. Tentunya saja ini Bapak Owen punya ya. Mantap pindang Bapak Owen. Dan ini 4 wadah ya, sekitar 30 kilo ya, siap untuk dijual. Dan ini dijual di daerah Padalarang ya. Kalau dari Cikalong sekitar 19 kilo 19 km untuk sampai ke lokasi. Untuk daerah sini sekitar 40 pedagang pindang ya yang biasa. Dan ini diantaranya masih saudaranya. Ada yang pakai motor, ada yang nggak pakai motor. Dan selamat mencoba bagi para pemirsa semua yang ingin mencoba membuat olahan ikan dengan ala Cikalong Wetan ya, tentunya yang dinamakan pindang. Dan ini siap untuk berjualan pagi-pagi dan berangkat. Semoga sukses dan mendapat keuntungan yang sangat besar. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.